Oke, sekali lagi bahwa di dalam metodologi ekonometrika 1 sampai 8 ini adalah bagian penting yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga nanti dalam hal proses ke depan ya, ketika nanti sudah masuk pokok bahasan kedua dan seterusnya, 1 sampai 8 ini harus menjadi pegangan. Bahwa ekonometrika tidak hanya urusan estimasi saja, hanya menghitung-menghitung. Karena ini pengalaman beberapa kali saya ngajar ekonometrika, semua pada terjebak pada soal estimasi. Pokoknya kalau ekonometrika mesti menghitung dan menganalisis angka dengan EViews dan seterusnya, tetapi melupakan pernyataan teori atau hipotesis. Bagaimana menyusun spesifikasi model yang bagus, yang baik itu, menentukan variabel-variabel yang tepat itu. Bagaimana mekanisme penghimpunan data agar ini bisa mendapatkan data yang valid, yang akurat begitu. Nah, rata-rata pengalaman saya ngajar ekonometrika semua pada terjebak estimasi, langsung ke estimasi, pengujian hipotesis terjebak di sini. Sehingga saya berharap dari pertemuan konsep dasar ekonometrika ini nanti saudara-saudara betul-betul memegang metodologi ekonometrika 1 sampai 8 ini. Bahwa meninggalkan salah satu berarti mencederai proses metodologi ekonometrika. Ini memang harus runtut ya, 1 sampai 8 ini harus runtut, tidak boleh tidak tertib begitu bahasanya. Tidak boleh melompat-melompat. Artinya tahapan metodologi ini menjadi penting untuk saudara-saudara pedomani nanti ke depan ketika misalnya saudara-saudara menyusun skripsi dengan pendekatan kuantitatif, apalagi menggunakan metodologi yang itu berkaitan dengan ekonometrika. Sekali lagi bahwa metodologi ini harus dipedomani sejak awal. Ya, nanti kita bisa berdiskusi, mungkin bisa melakukan tanya jawab, contoh pertanyaan, pernyataan teori dan sampai seterusnya 1 sampai 8 ini nanti kita bisa dalami dalam forum diskusi nanti ya. Yang jelas metodologi ekonometrika ini harus dipedomani, jangan sampai terjebak hanya persoalan di nomor 5 estimasi-estimasi saja. Nah, ini nanti kita diskusikan saja. Saya kira ini nanti kita diskusikan. Ini contoh teori-teori yang. Nah, kita masuk pada regresi, kausalitas, dan korelasi. Karena pendekatan ekonometrika, 3 hal ini biasanya itu menjadi semacam menu wajib yang muncul di dalam ekonometrika. Regresi ini merupakan metode estimasi utama di dalam ekonometrika. Memang ya, apalagi di dalam pengertian ekonometrika modern, regresi ini adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen atas dasar nilai variabel-variabel independen yang diketahui. Artinya ini kan sudah banyak, sudah mafhum, kita ketahui bahwa hasil-hasil skripsi di lingkungan kita gitu, terutama di anak-anak ekos, itu sering menggunakan pendekatan regresi ini gitu. Akan tetapi ya kasusnya ketika saya menguji banyak yang tidak paham sebenarnya penerapan regresi itu seperti apa, hanya pada selesai estimasi itu tadi. Tidak sampai misalnya sampai memprediksi atau memforecast. Nah, analisis regresi ini menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Ya, ini pasti berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti. Ini regresinya. Tetapi teman-teman perlu diketahui bahwa regresi ini berbeda dengan kausalitas. Regresi sekali lagi berbeda dengan kausalitas. Kalau regresi menunjukkan hubungan satu arah, sedangkan kausalitas itu menunjukkan hubungan dua arah. Artinya apa? Semua variabel adalah dependent. Tidak ada variabel independen. Nah, relasi kausalitas ini memang belum banyak
oleh teman-teman dikaji, terutama yang sudah melakukan skripsi. Tetapi barangkali ini bagian yang menarik, ya monggo teman-teman bisa menjadi satu preferensi, pilihan untuk cobalah kajian-kajian selain regression, bisa kajian-kajian kausalitas. Kalau regresi juga ini berbeda dengan korelasi, karena korelasi itu menunjukkan derajat asosiasi atau keratan hubungan, ya, hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Akan tetapi yang jelas antara regresi, kausalitas, dan korelasi di dalam pendekatan ekonometrika ini adalah satu hal yang mafhum, yang sering istilahnya. Cuma nanti di dalam regresi tentu juga banyak menunya, banyak variannya, kausalitas juga banyak variannya gitu. Dan sebenarnya kajian-kajian korelasional atau korelasi, keeratan, asosiasi itu juga banyak variannya. Cuma lagi-lagi kadang kita tidak sampai mendalam hanya pada regresi, dan regresinya itu biasanya menggunakan ya regresi linear berganda, hanya gitu saja, tidak ada variasi-variasi, misalnya regresi dengan path analisis, dengan kajian-kajian kausalitas misalnya nanti menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Begitu. Yang selanjutnya misalnya sifat dan sumber data. Nah, di dalam ekonometrika ini hal yang saya kira wajib untuk diketahui. Sumber data di dalam ekonometrika ada dua. Data eksperimen atau eksperimen data. Data eksperimen itu artinya data yang diambil secara eksperimen. Nah, ini beberapa temuan saya ketika misalnya membaca karya skripsi teman-teman. Kajian data eksperimen itu berbeda dengan pendekatan field research. Eksperimen dengan field research itu berbeda. Eksperimen riset dengan field research itu berbeda. Nah, data eksperimen itu artinya kita melakukan satu eksperimen, uji coba atas data itu dengan mengambil di lapangan. Tapi kalau field research, setahu saya, sepemahaman saya, sependek yang saya ketahui, itu lebih kepada pendekatan-pendekatan kualitatif. Nah, kembali ke soal sumber data. Ada data eksperimen, yang kedua adalah data non-eksperimen. Data non-eksperimen itu artinya bisa dikatakan adalah data sekunder gitu. Data eksperimen adalah data primer gitu. Artinya eksperimen, kita menggunakan kuesioner, melakukan kajian ke lapangan, itu adalah eksperimen. Yang kedua adalah tipe dan jenis data. Nah, ini kalau di ekonometrika paling tidak 3 hal ini harus saudara-saudara kuasai. Data runtut waktu atau time series, data antar tempat dan ruang atau data cross section, dan data panel atau pooled data. 3 jenis data ini nanti ya minimal harus menjadi pedoman saudara-saudara atau pengetahuan saudara-saudara. Apa sih data runtut waktu itu? Apa sih data antar tempat dan ruang atau cross section itu? Apa data pool itu? Intinya dari 3 jenis data inilah nanti yang akan sering kita gunakan untuk latihan-latihan, mencoba melihat satu kasus dengan pendekatan ekonometrika, gitu ya, sifat dan sumber data ini. Nah, ini tugas kelompok, saya kira ini nanti bisa dilaksanakan teman-teman. Bentuk kelompok belajar terdiri atas 3-4 orang, ya, di mana setiap orang nanti mempunyai fungsi dan peran yang sama dalam kelompok sehingga mereka saling akan memperoleh nilai yang sama. Tugasnya ya, setiap kelompok membuat esai. Tolong buat esai. Definisi, ruang lingkup, tujuan dari ekonometrika secara lengkap. Dan tentu harus mencantumkan sumber rujukan. Wajib mencantumkan sumber rujukan yang kemudian nanti dicantumkan dalam daftar pustaka. Ditulis tangan daftar pustakanya minimal 5 sumber. Pertemuan berikutnya nanti dikumpulkan. Tolong ditulis tangan dan nanti dikumpulkan via Google Classroom ya. Ini sebagai PR biar saudara-saudara belajar. Baik, mungkin itu saja pertemuan pertama
Nanti bisa berdiskusi, tanya jawab via grup WhatsApp ataupun nanti akan saya fasilitasi via Google Classroom.